Baiklah, kita mulai praktek kusing kasus ke-1 ini. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Andi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Wiwit? Alhamdulillah, insya Allah kita semua sehat ya. Nikmat yang luar biasa sekali nggih. Nggih. Baiklah Pak Andi, pada kesempatan kusing ini Bapak akan menjadi coach bagi Bu Ani nggih. Nggih. Baiklah Bapak, saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan terhadap praktek kusing Bapak nanti. Yaitu yang pertama, tercapainya alur tirta nggih. Nggih. Kemudian yang kedua, adanya kompetensi coach, yaitu present atau kehadiran penuh, yang kemudian ada mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan berbobot. Jelas Pak nggih? Nggih, nggih. Sebelum kita memulai kusing ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang perlu saya konfirmasi dengan Pak Andi. Nggih. Untuk pertanyaannya yang pertama yaitu kompetensi cooking apa yang ingin Bapak kembangkan dalam praktek kusing hari ini? Kompetensi coach yang terdiri dari present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh saya Pak? Dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan, ada kompetensi yang ketiga, menggali pertanyaan berbobot dulu. Baiklah, sekarang pertanyaannya ketiga, bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Dengan mengajukan pertanyaan berbobot, coach dapat menggali, memunculkan ide, gagasan baru dari coach, dan dapat mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan. Oke, luar biasa sekali ya Pak Andi. Sepertinya sudah sangat siap sekali menjadi coach bagi Bu Aning ya. Baiklah, segera kita mulai cooking kasus yang ke-1 ini. Silahkan Pak Andi dan Bu Aning. Assalamualaikum Pak Andi, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Aning, sehat. Bu Aning bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat. Pak Andi, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau sharing tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Ya, silahkan Bu. Jadi begini Pak Andi, akhir-akhir ini tuh saya merasa kecewa dengan murid-murid saya di kelas 3 karena mereka tampak kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid saya jika mengerjakan tugas itu yang dikerjakan dengan baik hanya sekitar 50% saja. Yang lainnya nampak asal-asalan dalam mengerjakan tugasnya. Ya, ya. Jadi menurut Bu Aning, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Dari obrolan kita hari ini, saya mengharapkan solusi atau titik temu atas permasalahan yang saya hadapi, yaitu tentang bagaimana meningkatkan antusiasme murid-murid yang saya ajar di kelas. Ya, ya, ya. Menurut Bu Aning, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu akhir-akhir ini? Coba ceritakan bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Kalau saya ingat-ingat kembali ya Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya akhir-akhir ini kurang antusias mungkin yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya menyadari saya jarang menggunakan media yang menarik yang dapat membantu murid saya itu untuk merespon ataupun berpendapat secara aktif dalam pembelajaran saya. Oh, gitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid termotivasi atau antusias dalam pembelajaran Ibu selanjutnya? Menurut saya
Murid-murid pasti menginginkan suasana pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan, serta menciptakan ruang kelas yang menarik agar memotivasi semangat belajar. Nah, kemudian murid saya, Pak, ini seingat saya ya, sudah sekitar 2 tahun ini saya itu belum memperbarui dekorasi kelas, hanya pajangan hasil karya siswa saja yang saya ganti. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Memang kelas yang menarik juga sangat berpengaruh terhadap motivasi murid. Lalu menurut pendapat Ibu, apalagi yang bisa membuat murid-murid asik dan senang, aktif pada penyampaian materi pembelajaran Ibu? Menurut saya, mungkin dengan pembelajaran yang harus berpusat pada murid, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games, supaya pembelajarannya menjadi lebih menarik. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias, asal-asalan dalam mengerjakan tugas? Kemungkinan karena tugasnya yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya berikan sudut belajar yang beragam dan yang mengasihkan, sehingga dapat memotivasi mereka untuk mengerjakan tugasnya. Oke, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, buku paket, serta LKS yang disediakan sekolah, Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks yang digunakan? Saya pikir banyak ya, Pak, tapi jarang saya lakukan. Nah, sumber belajarnya bisa seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang tren saat ini seperti TikTok ataupun Reels IG. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam belajar. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, TikTok, dan meminta murid untuk mencari sumber belajarnya sendiri dari Google. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, ataupun laporan digital. Oke, itu ide yang bagus Bu. Kira-kira hambatan atau kendala apa yang mungkin akan Ibu temui dan apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kendala tersebut? Ayo, tak tinggal loh. Mungkin kendala wifi yang kurang bagus di kelas saya, Pak, serta jumlah laptop di SD yang tidak mencukupi jika siswa saya diminta mencari sumber di laptopnya sendiri-sendiri. Mungkin nanti saya akan beralih menggunakan hotspot HP saja jika wifi di sekolah sinyalnya jelek, dan melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan menggunakan media laptop tadi. Baik, itu keren sekali Bu. Rencana Ibu mudah-mudahan berhasil. Kira-kira ada lain apa lagi? Apa sudah cukup nih? Mungkin saya juga akan selalu mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah disepakati, Pak, tentang utamanya kedisiplinan dalam mengerjakan tugas. Ya, betul itu Bu. Memang anak-anak
perlu untuk selalu diingatkan tentang keyakinan kelas agar mereka senantiasa ingat dan tidak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan Islam. Rencananya kapan akan mulai dan kira-kira dapat terlihat hasilnya setelah berapa hari? Insya Allah secepatnya Pak. Mulai besok juga bisa sih Pak. Saya akan mulai untuk merubah dekorasi kelas dari sekitar 2-3 minggu akan terlihat perubahannya Pak. Oke. Selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu buat ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi ini tanpa ada unsur paksaan. Dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya itu pada murid-murid saya, Pak. Ya. Itu super sekali, Bu. Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu melakukan rencana itu? Tentunya yang bisa membantu saya adalah rekan guru yang juga mengajar di kelas saya. Misalnya guru PJK, guru PAI, dan guru bahasa Inggris. Saya juga akan meminta rekan guru untuk selalu mengingatkan keyakinan kelas dan memberikan motivasi kepada murid-murid saya agar mereka mau bertanggung jawab terhadap segala kewajiban mereka di sekolah. Wah, bagus sekali. Kolaborasi dengan rekan guru lain agar lebih menguatkan. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan. Baiklah, berarti ini Bu Aning sudah dapat solusi ya, ya. Saya tunggu kabarnya 3 minggu lagi loh ya. Semoga tercapai seperti yang direncanakan. Amin. Terima kasih ya Pak Andi atas waktunya yang diluangkan untuk kita sharing hari ini. Pak Andi sudah mendengarkan keluh kesah saya yang panjang lebar ini dan telah membantu saya mencari solusinya. Iya, sama-sama Bu Aning. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh guru kita ya. Amin. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu Aning. Baiklah Pak Andi, tadi Pak Andi sudah melakukan refreshing yang luar biasa sekali nggih. Saya sangat antusias karena tadi sangat mengenal sampai dengan menemukan solusi atas permasalahan Bu Aning tadi. Tadi saya sudah mengamati dan mencatat yang terlihat terdengar sesuai dengan alur tirta dan juga kompetensi Pak Andi sebagai coach. Nah, sebelum saya memberikan evaluasi, saya ingin bertanya, menurut Pak Andi apa nih yang sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya, tadi saya sudah melakukan apa yang menjadi indikator tercapaian yang ingin saya kembangkan, yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot. Saya mencoba menyajikan pertanyaan yang sifatnya terbuka atau eksploratif agar coach mampu menemukan titik temu atau solusi atas permasalahannya. Membuat coach mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dunia. Baik Pak Andi, bagus sekali. Ini memang luar biasa sekali nggih. Baiklah, saya akan memberikan evaluasi terhadap proses coaching yang telah Bapak laksanakan tadi. Yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu secara keseluruhan antara coach dan coachee sudah terjalin kemitraan yang sangat bagus, sehingga percakapan sudah nampak akrab dan nyaman sebagai rekan ataupun mitra yang setara. Sudah nampak tidak ada jarak dalam suasana yang hangat ataupun tenang. Saya juga sudah melihat alur tirtanya dengan sangat jelas.
Pada alur tujuan, Bapak sudah ada konfirmasi atau penyampaian rencana dan tujuan percakapan dengan coaching dengan Bu Aning tadi, dengan kasus di dalam kelas Bu Aning, muridnya, siswanya kurang antusias dalam belajar dan kurang aktif serta hasil belajarnya sangat rendah, gitu ya Pak ya. Iya. Pada alur identifikasi, coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri Kosi, yaitu dengan cara menanyakan ide, solusi yang akan dilakukan oleh Kosi. Kemudian pada alur rencana aksi sudah sangat bagus sekali, sudah nampak sekali Pak Andi sudah mampu memunculkan langkah-langkah aksi yang akan dilakukan oleh Kosi, yaitu Bu Aning tadi yang akan segera menyeting kelas semenarik mungkin dengan memberikan media pembelajaran yang menarik, dengan membawa beberapa alat peraga serta memotivasi siswa dalam belajar, serta memberikan media dan alat peraga yang bervariasi sehingga tidak menjenuhkan siswa dalam belajar. Selain itu tadi Bu Aning juga akan sering bertanya tentang keyakinan kelas dalam kedisiplinan mengerjakan tugas. Begitu ya Bu Aning ya. Pada alur tanggung jawab, coach juga sudah meminta komitmen untuk melakukan rencana aksi. Kosi tadi Bu Aning akan senantiasa memberikan pembelajaran, media serta memberikan cara-cara belajar yang berbeda sehingga tidak monoton, tidak menjenuhkan siswa, sehingga siswa antusias dan bersemangat dalam belajar. Selain itu, Bu Aning juga akan selalu mengingatkan keyakinan kelas tentang deadline dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya, coach juga sudah nampak melakukan 3 kompetensi coach. Yang pertama yaitu present ataupun kehadiran penuh, sudah fokus kepada kegiatan coaching. Terus kemudian yang kedua mendengarkan aktif dengan menggunakan perasaan dan empati. Yang ketiga sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot dalam menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri coaching, atau menanyakan ide, solusi yang akan dilakukan oleh coaching. Nah, yang perlu diperbaiki Bapak ataupun ditingkatkan, mungkin untuk melakukan lebih banyak latihan lagi praktek coaching dengan kompetensi yang berbeda, Pak Nggih, agar dalam kemitraan komunikasi antara coach dan coaching terlihat semakin santai, netral, nyaman, lancar, serta untuk menambah atau meningkatkan keterampilan coaching yang semakin baik lagi ya Pak ya. Nah, ini selanjutnya kira-kira Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan praktek coaching tadi? Nah, kompetensi mendengarkan aktif, kemampuan untuk fokus pada apa yang diucapkan oleh lawan bicara atau coaching, dan memahami makna dibalik ucapannya. Untuk memahami secara penuh apa yang dikomunikasikan dalam konteks pemahaman, pembicaraan, serta mendukung ekspresi diri dari coaching. Baiklah Pak, terima kasih Pak Andi sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik bersama Bu Aning. Setelah ini Pak Andi nanti bisa melakukan refleksi tentang praktek coaching yang baru dilakukan tadi, dan Bapak juga dapat melakukan praktek coaching dengan rekan guru yang lain seperti guru mapel ataupun dengan atasan ataupun dengan murid untuk menambah dan meningkatkan keterampilan Bapak dalam proses coaching. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Semoga praktek coaching tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Salam guru penggerak ya. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.